Ini bagi orang-orang yang akan ditanya, dipanggil satu persatu ke depan dan mereka akan ditanyakan tentang kitab catatan amal itu. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu ini. Cukuplah kamu pada hari ini sebagai penghisap untuk diri kamu sendiri. Disuruh baca. Tentunya bagi orang-orang mukmin, mereka ketakutan meskipun mereka sudah bertobat, meskipun mereka sudah berusaha maksimal selama di dunia melakukan hal yang terbaik, tapi tetap saja mereka tahu mereka punya dosa. Masalahnya dihisap ini loh. Dan mereka tidak tahu apakah dihisap dengan hisap yang mudah atau hisap yang berat. Yang paling pertama tadi enak, tanpa dihisap. Wah, Masya Allah, dimudahkan langsung ke surga. Tapi yang pertama ini, ya tentunya juga dengan perjuangan mereka, bukan berleha-leha, bukan bermain-main. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita ingin bahas perjalanan seorang mukmin masuk surga dari sisi masalah hisab, yaumul hisab. Perjalanan seorang mukmin untuk masuk surga di padang mahsyar sangat panjang, tetapi kita fokuskan pembahasannya tentang masalah dihisapnya amal. Fokus kita di situ. Di mana bahwa kita ketahui tingkat keimanan yang berbeda-beda di antara manusia dengan manusia yang lain, maka nanti pun derajat manusia di surga juga bisa berbeda. Karena tingkat iman berbeda, tingkat amal soleh juga berbeda. Begitu juga ketika mereka melalui fase yaumul hisab. Hari ketika dihisapnya amal ini berbeda-beda di antara manusia. Kita akan bahas ada 3 fase atau 3 bentuk terjadinya yaumul hisab, hari dihisapnya amalan. Semua amal yang kita lakukan selama di dunia tercatat dalam catatan para malaikat dan nanti ada hari dihisapnya amal. Inilah hari yang sangat menegangkan, mengerikan dan menakutkan, apalagi bagi seorang mukmin. Dan yang pertama ada orang yang masuk surga tanpa dihisap dan tanpa diazab. Ini orang yang paling beruntung. Tanpa dihisap, tanpa diazab, langsung dimudahkan masuk ke dalam surga. Ini tingkatan yang pertama ya. Tentunya kita semua ingin masuk kepada tingkatan ini. Tanpa dihisap, tanpa melalui proses dihisapnya amal. Dan dia pun memang tidak akan diazab, tidak akan mampir ke neraka. Dimudahkan, tanpa dihisap. Dimudahkan terus sampai masuk ke dalam surga. Ini kelompok pertama, kita akan bahas nanti. Kelompok kedua, masuk surga setelah melalui proses dihisapnya amal. Dia dihisap, tapi tanpa diazab. Yang pertama tanpa dihisap, tanpa diazab. Yang kedua, kelompok kedua, orang-orang yang mereka dihisap. Ditanyakan nanti oleh Allah tentang perbuatan mereka selama di dunia. Akan dibentangkan buku catatan amal. Tetapi mereka tidak diazab. Meskipun dilalui proses hisapnya amal. Dan yang ketiga, kelompok ketiga inilah yang paling rugi, yaitu mereka ya masuk surga, pada akhirnya masuk surga juga, tapi setelah melalui proses hisab dan diazab dulu. Dari kaum muslimin, mereka dihisab dan diazab. Berarti mereka sempat masuk ke dalam neraka dan sempat merasakan bagaimana ya siksaan Allah, azab Allah di neraka, tapi pada akhirnya dikeluarkan dari neraka dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini kita akan bahas 3 poin ini, 3 golongan, 3 kelompok ya masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Dimudahkan ke surga. Yang kedua, masuk surga setelah melalui proses dihisab dulu. Tetapi meskipun dihisab, dia tidak diazab, tidak mampir juga ke neraka. Adapun kelompok ketiga, masuk surga setelah melalui proses dihisabnya amal dan kemudian setelah itu dia diazab. Ini berkaitan dengan muslim yang nanti mereka berada di padang mahsyar. Ya, tentunya orang-orang kafir, mereka juga dihisab, mereka juga ditimbang amalnya, tapi sampai di situ saja. Adapun mukmin dan munafik melalui proses berikutnya, di mana akan melalui ya dihalau menuju telaga Al-Kautsar, kemudian mereka juga akan melalui sirat, jembatan yang terbentang di neraka Jahannam, melalui jembatan berikutnya Qantarah, baru surga atau neraka. Baik ya, kita akan bahas sekarang
Golongan yang pertama, perjalanan seorang mukmin masuk surga dari masalah hisabnya ini, yaitu masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Siapakah mereka? Kelompok pertama ini adalah golongan dari umat Nabi SAW yang berjumlah 70.000 orang. Berapa jumlah kaum muslimin dari zaman Rasul SAW sampai terjadinya hari kiamat? Kita tidak tahu. Tetapi jumlahnya itu disebutkan oleh Nabi SAW. Disebutkan, hadihi ummatuk wa ma'ahum sab'una alfan. Ini adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang mereka akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini umatmu. Hadihi ummatuk. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Keterangannya 70.000 ya. Sedikit sekali. Tetapi ternyata ada keterangan di hadis yang lain. Bukan hanya 70.000. Sekarang kita bahas yang 70.000 dulu ya. Karena ada hadis tambahan. Di hadis tambahan yang lain disebutkan bahwa akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab dari umatku sebanyak 70.000. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka ini? 70.000 orang ini yang mereka masuk surga tanpa dihisab, tidak melalui proses hisab. Maka beliau mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ini yang pertama, tidak minta diruqyah. Yang kedua, mereka tidak bertatayyur. Yang ketiga, mereka tidak melakukan pengobatan dengan kay. Dan yang keempat, mereka bertawakal hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Saya ulangi kembali, 70.000 umat Nabi SAW dan mereka dimasukkan ke surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ternyata dirincikan di hadis ini. Bahwa yang pertama, mereka tidak melakukan usaha untuk minta diruqyah. Ruqyah boleh enggak? Ruqyah itu boleh. Maksudnya tidak minta diruqyah ini adalah tidak minta diruqyah dengan ruqyah yang mengandung kesyirikan. Minta ruqyah boleh dan itu hukumnya mubah. Fatwa Lajnah Daimah di Saudi Arabia, para ulama mengatakan meminta didoakan. Ruqyah itu kan doa, meminta didoakan. Hukumnya boleh-boleh saja. Kita meminta doa sama orang lain yang masih hidup, ya bukan orang yang sudah mati. Maka ruqyah itu boleh, tapi minta diruqyah di sini maksudnya adalah minta ruqyah kalau ruqyah itu bernilai kesyirikan. Sama seperti hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan sahabat Abdullah bin Mas'ud, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Rasulullah SAW mengatakan, Innar ruqa wa tama'im wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah itu, jimat dan guna-guna adalah perbuatan syirik. Nah, coba kita pahami. Sesungguhnya ruqyah itu dan jimat dan guna-guna adalah perbuatan syirik. Kok perbuatan syirik? Kita tahu ruqyah kan boleh ya. Mendoakan orang supaya dia mendapatkan kesehatan, dia terhindar dari gangguan syaitan. Ruqyah kan boleh. Tapi kenapa Rasul mengatakan innar ruqa? Sesungguhnya ruqyah dan jimat dan guna-guna adalah perbuatan syirik. Kata para ulama maksudnya ruqyah di sini, ruqyah yang bernilai kesyirikan. Meminta-minta kepada selain Allah, meminta-minta kepada syaitan. Nah, itu yang tidak boleh ya. Jadi intinya ada 4 di sini amalan yang menyebabkan seseorang akan terpilih tanpa dihisab dan tanpa diazab dan mereka akan masuk surga. Pertama, mereka tidak minta diruqyah dengan ruqyah yang bernilai kesyirikan. Yang kedua, mereka pun tidak bertatayyur. Tatayyur itu merasa sial, merasa apes ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau merasakan sesuatu. Itu namanya tatayyur. Ya, melihat ada misalnya ada burung terbangnya ke kanan. Nah, ini berarti apes nih. Ya, melihat cicak tiba-tiba jatuh. Nah, kayaknya apes nih. Tiba-tiba dapat angka 13, tempat duduk nomor 13. Ya, kayaknya ini apes. Jadi menyandarkan apes, sial, musibah itu berdasarkan sesuatu yang sebetulnya tidak ada dalam syariat. Itu tatayyur dan itu syirik kecil. Ya, tidak boleh kita mengatakan bahwa saya mendapatkan apes, sial ini gara-gara ini. Ya. Allah dan Rasul tidak pernah mengatakan demikian. Ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasakan sesuatu,
Lalu mengatakan bahwa saya akan bernasib sial dengan sebab ini. Padahal itu bukanlah sebab yang mengatakan dia jadi sial. Mungkinnya hari apa? Hari Selasa. Oh, hari Selasa ini hari sial. Mungkin bulan Muharram, jangan nikah di bulan Muharram. Nanti bisa mendapatkan kemudorotan. Mungkin ini, macam-macam dibuat-buat oleh manusia. Ini namanya tatayur. Dan kita sama sekali tidak boleh menyandarkan ya nasib sial, musibah, apes itu berdasarkan ya sesuatu yang kita lihat, kita dengar atau kita rasakan. Karena memang Allah dan Rasul tidak pernah mengatakan demikian. Hindari itu semua. Dan itu termasuk syirik kecil. Yang ketiga, seseorang yang tidak melakukan pengobatan dengan kei, besi yang panas, ditempelkan pada anggota tubuh yang sakit. Besi dipanaskan, ya, kena ke bagian anggota tubuh yang sakit. Itu enggak boleh pengobatan dengan cara seperti ini. Yang keempat, mereka bertawakal hanya kepada Allah, berserah diri, menyerahkan hatinya hanya kepada Allah, yakin betul mereka kepada Allah. Setelah mereka berusaha, maka mereka menyandarkan hatinya kepada Allah, berserah diri. Nah, dengan 4 poin inilah, maka mereka akan terpilih masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Yang tentunya bukan ini saja ya. Juga kita baca dalam penjelasan yang lain. Pasti orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, pasti orang yang terpilih. Bukan orang sembarangan ini. Tingkatan mukmin yang tertinggi adalah orang bertakwa. Pasti dia orang bertakwa, pasti dia soleh dan soleha, pasti dia bertauhid, pasti dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Amalnya benar, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya juga mulia. Iya, bukan dia tidak punya dosa, dia manusia biasa. Tetapi dari sisi kebaikan-kebaikannya jauh lebih banyak. Jadi bukan hanya 4 tadi, 4 ini ada keterangan di hadis, tapi kita tambahkan bahwa kalau andai kata mereka memiliki dosa-dosa yang cukup banyak dari sisi yang lain, ya tentunya nggak bisa juga. Ya, tentunya dosa mereka juga dosa yang sedikit, dan mereka lah orang-orang yang memiliki tauhid yang benar, istiqomah di atas Quran dan Sunnah, memiliki akhlak yang mulia dan kelebihan-kelebihan yang lain. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, 70.000 orang bukanlah ternyata pembatasan harga mati. 70.000 sedikit sekali, umat Rasul berapa banyak? Ternyata disebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Thauban radhiyallahu an, kata Nabi SAW, akan masuk surga 70.000 orang dari umatku tanpa dihisab dan tanpa diazab, dan setiap 1.000 orang dari mereka, ini 70.000 orang nih, setiap 1.000 dari mereka itu membawa 70.000 orang lagi. Setiap 1.000 membawa lagi 70.000. Nah, ini tambahannya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Shahihul Jami'. Ini berita gembira. Ternyata bukan 70.000 saja. Dari 1.000 orang itu, yang dari 70.000 lagi, yang 70.000 tadi itu dari 1.000-nya membawa lagi 70.000 orang yang lain. Jadi totalnya berapa? 70.000 kali 70.000. Berapa? 4,9 miliar. Banyak ternyata ya. 4,9 miliar. Dan subhanallah, apakah hanya itu? Ternyata tidak. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, At-Tabrani, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Sunan Ibnu Majah. Ada lagi tambahan. Robku, kata Rasulullah, pernah berjanji kepada aku. Allah berjanji kepada Rasulullah akan memasukkan dari umatku ini ke dalam surga sebanyak 70.000 tanpa dihisab, tanpa diazab. Dan dari setiap 1.000 itu akan membawa 70.000 orang lagi, dan ditambah lagi 3 cidukan dari cidukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jumlah sebenarnya berarti kita tidak tahu. Hadis pertama kan dikatakan 70.000. Hadis kedua dikatakan 70.000, dan 1.000 dari masing-masing itu menambahkan lagi 70.000. Jadi 4,9 miliar. Ternyata ada hadis lagi yang lain dikatakan ada tambahan di mana ditambah dengan 3 cidukan dari Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Allah menciduk, Allah mengangkat hamba-hambanya itu keluar. Artinya diberikan pertolongan tanpa dihisab, tanpa diazab, dimudahkan Allah memudahkan mereka ya sampai masuk ke dalam surga. Berarti jumlah sebenarnya kita nggak tahu. Berapa maksimalnya yang masuk surga itu tanpa dihisab, tanpa diazab.
Karena ada 3 hadis kita gabungkan sekaligus ya. Sekali lagi 70.000 kemudian ditambah lagi 1.000 dari 70.000 itu masing-masing membawa 70.000 lagi, kemudian ditambah dengan 3 cidukan dari cidukan Rabbku, kata Nabi SAW. Ya, maka ini berita gembira bagi kita, alhamdulillah. Yang pertama tentunya VVIP ya. 70.000 yang pertama ini VVIP. Istilahnya begitulah, kota VVIP, orang-orang yang terpilih yang luar biasa. Ditambah lagi kota tambahan gelombang pertama, tambah lagi kota tambahan gelombang kedua. Nah, seperti itu kira-kira cara memahaminya. Dan akhirnya Allah lah yang maha segala-galanya memberikan rahmat kepada hambanya. Mudah-mudahan kita masuk kelompok ini. Amin dong. Mau? Iya, kita masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Tidak pernah merasakan siksa neraka. Sekali lagi jumlahnya hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, karena memang hadisnya disebutkan ada cidukan, 3 cidukan dari Allah. Artinya Allah ya memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Ya, di mana mereka ini hamba-hamba terpilih, pasti mereka bertakwa. Pasti mereka lebih banyak kebaikannya dibandingkan keburukannya. Jauh kebaikan dibandingkan keburukan. Pasti mereka sudah pernah bertaubat selama di dunia dengan taubat nasuha. Nah, berarti kita harus berjuang ini, jamaah sekalian ya. Kita berjuang, kita berkorban, kita mati-matian, kita habis-habisan ini. Meminta tolong juga kepada Allah agar kita bisa masuk kepada kelompok ini. Ya, maka kita berdoa juga kepada Allah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la bi ghairi hisab wala azab. Hafalkan jamaah. Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la bi ghairi hisab wala adab. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga firdaus yang paling tinggi di mana aku bisa masuk ke dalamnya tanpa dihisab, tanpa diazab. Pernah meminta seperti itu? Pernah berdoa seperti itu? Meminta kepada Allah surga firdaus yang paling tinggi tingkatannya. Berapa tingkatan surga? Berapa tingkatan surga? Kok gak dijawab sih? 8. Pernah ke sana? Tingkatan surga 100. 8 itu pintunya. Pintu surga ada 8. Tingkatannya, tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat, sampai tinggi, 100 yang paling tinggi, itulah surga firdaus. Surga paling tinggi, paling tengah, paling nikmat. Disitulah seluruh nabi dan rasul, orang-orang saleh dan orang bertakwa, orang yang mati syahid. Ya, kita inginkan masuk surga bukan sembarang surga ya, tapi di surga firdaus. Dan pastilah mereka-mereka yang masuk ke surga firdaus ini orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ya, jadi kita usaha dengan berbagai macam usaha, di antaranya apa? Doa tadi. Coba antum, Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la bi ghairi hisab wala adab. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah surga firdaus yang paling tinggi di mana aku masuk ke dalamnya tanpa dihisab, tanpa diazab. Semoga kita ketemu di sana ya. Ketemu di sana ya. Mudah-mudahan kita ketemu di surga firdaus ya. Alhamdulillah. Nih kemarin yang ikut ana di Nurul Iman kayaknya Blok M Square nih. Ketemu di sana, masih ingat nggak sih wajahnya? Kalau ana kayaknya nggak ingat sama antum. Karena wajahnya kan banyak nih. Kalau antum mungkin ingat sama ana ya, wajahnya kan bisa dikenali ya. Iya, mudah-mudahan kita ketemu lagi di sana. Alhamdulillah. Taib. Ini kelompok pertama, golongan pertama. Target kita ini tertinggi dan terbesar dan teratas. Masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Dan masuk surganya pun langsung ke tingkat yang tertinggi, yang paling tengah, paling nikmat, paling luar biasa. Ya, dan masing-masing tingkatan surga ini seluas langit dan bumi. Tingkatan pertama seluas langit dan bumi. Tingkatan kedua seluas langit dan bumi. Tingkatan ketiga seluas langit dan bumi. Dan jaraknya surga tingkatan pertama dengan kedua, 2 dengan 3, 3 dengan 4, jaraknya pun seperti jarak langit dan bumi. Itu kita dapatkan di hadis. Baik, ya, sekarang kita masuk kepada kelompok golongan yang kedua. Golongan yang kedua, mukmin yang masuk surga setelah melalui hisab. Dihisab dulu mereka. Tetapi mereka tidak diazab. Mereka dihisab tapi mereka tidak diazab. Kenapa? Meskipun mereka ditanya,
dibentangkan kitabnya, ditanya satu persatu tentang dosanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di padang mahsyar, tetapi mereka tidak diazab. Kenapa? Karena mereka pernah bertaubat selama di dunia dan mereka pun taubatnya diterima. Bukan nggak punya dosa ya, nggak mungkin lah. Semua manusia pasti memiliki dosa, tapi karena bertaubatnya itu diterima. Dan pasti mereka ini beribadah, pasti mereka ini berjuang untuk bisa meminimalisir tingkat dosa. Tetap mereka dihisap. Dan mereka juga punya keburukan. Tapi keburukannya diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena sekali lagi, karena mereka sudah pernah bertaubat. Maka orang-orang seperti ini, kebaikan mereka lebih berat dibandingkan keburukannya. Mereka masuk surga secara langsung ya, dengan fase-fase yang ada, tanpa merasakan neraka sama sekali. Kelompok kedua ini juga menyenangkan, karena tidak pernah merasakan neraka sama sekali. Kata Nabi SAW, sesungguhnya nanti di yaumul hisab, Allah pun akan mendekatkan seorang mukmin. Maka Allah meletakkan tabir dan menutupi si mukmin ini, sehingga proses dihisapnya dia tersembunyi dan orang-orang yang ada di padang mahsyar tidak bisa mendengar. Allah ingin menutup aib orang mukmin ini, ditutup dengan tabir sehingga orang tidak bisa mendengar. Karena masing-masing semua orang itu akan ditanya oleh Allah di padang mahsyar. Satu persatu, nafsi-nafsi, masing-masing ke depan. Akan dipanggil Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Dipanggil namanya. Menghadap kepada Allah dan Allah akan tanya. Kalau mereka dihisap ya. Mereka akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan selama di dunia. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Al-yawma tujazawna ma kuntum ta'malun. Allah firmankan di surah Al-Jasiyah. Silakan lihat di surah Al-Jasiyah, surah ke-45, ayat yang ke-28. Ya. Allah mengatakan, wa tara kulla ummatin jasiyah, dan engkau akan melihat setiap umat itu berlutut. Di padang mahsyar semuanya berlutut. Allah yang mengatakan demikian ya. Semua umat akan berlutut. Dan setiap umat akan dipanggil untuk melihat kitab catatan amal yang ditulis oleh para malaikat. Ini maksudnya orang-orang yang akan dihisap. Ya, orang-orang yang tidak dihisap tentunya tidak melalui proses ini. Artinya mereka tidak akan dipanggil untuk diminta pertanyaan untuk membuktikan isi catatan buku yang ditulis oleh malaikat. Ini bagi orang-orang yang akan ditanya, dipanggil satu persatu ke depan dan mereka akan ditanyakan tentang kitab catatan amal itu. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu ini. Cukuplah kamu pada hari ini sebagai penghisap untuk diri kamu sendiri. Disuruh baca. Tentunya bagi orang-orang mukmin mereka ketakutan meskipun mereka sudah bertobat, meskipun mereka sudah berusaha maksimal selama di dunia melakukan hal yang terbaik, tapi tetap saja mereka tahu mereka punya dosa. Masalahnya dihisap ini loh. Dan mereka tidak tahu apakah dihisap dengan hisap yang mudah atau hisap yang berat. Yang paling pertama tadi enak, tanpa dihisap. Wah, Masya Allah dimudahkan langsung ke surga. Tapi yang pertama ini, ya tentunya juga dengan perjuangan mereka. Bukan berleha-leha, bukan bermain-main. Nah, yang kedua ini, mukmin juga ditanya tentang dosa-dosanya. Maka Allah mengatakan kepadanya, apakah engkau mengetahui dosa ini? Apakah engkau pernah mengerjakan perbuatan ini? Apakah engkau tahu tentang masalah ini? Allah pertanyakan satu persatu dosanya yang tercatat dalam kitab catatan dari para malaikat. Maka dia pun mengakuinya. Dan tidak membantah, tidak ngeyel. Si mukmin ini memang mengakui itu dosa. Ini memang dosa. Ini memang dosa yang pernah saya lakukan dulu selama masih di dunia. Meskipun dia sudah tobat dari semua dosa itu. Tapi dia merasa, ya jangan-jangan tobatku tidak diterima. Karena kita kan nggak tahu semuanya kan. Selama di dunia ini tobatnya diterima atau tidak. Maka dia merasa saya sudah bertobat di dunia. Tapi ditanya lagi ya, jangan-jangan tobat saya nggak diterima ini. Ya subhanallah. Dan hingga mukmin tersebut setelah mengakui dosa-dosanya dan dia merasa kayaknya saya akan binasa setelah ini. Akan dimasukkan ke neraka. Tapi kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepadanya. Allah berikan kabar gembira dengan mengatakan di dunia aku telah menutupi dosa-dosamu. Dan di hari ini pun aku pun telah ampuni dosa-dosamu. Dan Allah biarkan dia begitu saja. Subhanallah.
Allah ampuni ketika proses hisab ini. Allah ampuni. Maka proses setelah itu pun dia akan mendapatkan kitab catatan dari sebelah kanan. Setelah proses hisab akan mendapatkan kitab catatan dari sebelah kanan. Dan dia akan menjadi orang yang berbahagia. Meskipun ada tahapan berikutnya ya. Tahapan berikutnya masih ada. Apa? Melewati sirat. Waduh. Melewati sirat ini, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Setelah proses hisab itu juga ada proses diberikan kitab catatan amal, setelah itu ditimbangnya amal. Belum selesai ini. Tapi dengan di proses hisab ini saja dimudahkan dan diberikan kitab catatan amal dari sebelah kanan, itu saja sudah menjadi tanda bahwa dia akan masuk surga. Meskipun prosesnya belum selesai. Bisa jadi dia melewati sirat nanti dengan terseok-seok, mungkin bisa berdarah-darah, mungkin kena pengait-pengait besi dan lain-lain, tapi intinya dia selamat. Nah begitu ya, ini caranya kita bisa memahaminya. Jadi ketika selamat di proses hisabnya, ya selamat ketika proses hisabnya, bukan berarti nanti dia merasa langsung masuk surga, tidak. Tetap dia melalui proses berikutnya, ditimbangnya amal, kemudian juga melalui jembatan sirat, ada lagi jembatan berikutnya namanya jembatan Qantarah. Di jembatan Qantarah inilah dikisos adanya kezoliman-kezoliman yang kita lakukan kepada orang lain. Tapi intinya semua dimudahkan. Kenapa? Karena ketika dihisab saja Allah sudah ampuni dosanya. Maka setelahnya menjadi mudah. Ini untuk kelompok yang kedua. Ya, kita mau sih kelompok yang pertama ya kalau bisa ya. Tapi kalau emang nggak bisa ya apa boleh buat, kita masuk ke kelompok yang kedua. Dan Allah ampuni dan Allah mudahkan juga. Meskipun harus melalui proses dihisapnya amal. Dan ini sangat menegangkan, mengerikan. Wa wudi'al kitab. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah firmankan di surah Al-Kahfi ayat ke-49. Dibentangkan kitab itu, udah down duluan itu. Meskipun dihisap dengan hisap yang mudah, tapi kan orang mukmin tuh nggak tahu ini. Apakah memang akan dimudahkan atau diperberat hisapnya. Dibentangkan kata Allah di surah Al-Kahfi ayat ke-49. Dibentangkan kitab catatan amal itu. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan dengan apa yang tertulis dalam kitab yang ditulis oleh para malaikat selama di dunia. Tapi kan orang mukmin ini sudah pernah bertaubat. Ya, maka meskipun di awalnya memiliki rasa takut dan merasa gemeteran, pucat pasi, akhirnya ketika ditanya dia pun mengakui semua dosa, kemudian Allah ampuni. Setelah diampuni, akhirnya setelahnya proses dimudahkan, akhirnya masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang masuk surga setelah melalui hisab dan setelah diazab. Baru masuk surga. Ini perjalanan mukmin ya. Masuk surga itu dengan cara seperti itu. Ada 3 cara perjalanan seorang mukmin masuk surga. Pertama, tanpa dihisab, tanpa diazab, dan mereka dimudahkan langsung ke surga. Semua fase-fase mereka lewati dengan mudahnya. Adapun yang kedua, mereka masih dihisab dengan ketakutan, dengan mengerikan, ya segala macam, tapi mereka tetap diampuni ketika dihisab itu dan dimudahkan juga setelahnya. Ya, tapi yang ketiga ini dia mukmin, dia muslim dan dia dihisab dengan hisab yang berat. Meskipun dia bukan orang kafir, tetapi dihisab dengan hisab yang berat. Kenapa? Dia muslim yang munafik, muslim yang zalim, muslim yang fasik, muslim yang banyak sekali dosanya dan tidak mau beribadah, tidak mau melakukan ketaatan. Terus-menerus melakukan dosa dan tidak pernah bertaubat. Atau bertaubat tapi nggak diterima taubatnya. Berbeda dengan kelompok pertama dengan kelompok kedua. Mereka kelompok pertama tanpa dihisab, tanpa diazab, mereka bertaubat, taubatnya diterima. Kelompok kedua, mereka masih dihisab tapi tidak diazab karena mereka sudah pernah bertaubat dan taubatnya diterima. Kelompok ketiga ini orang yang tidak pernah bertaubat, muslim ini. Atau mereka bertaubat tapi taubat mereka tidak diterima karena taubat mereka asal-asalan, sembarangan, menyepelekan dan meremehkan Allah tabaraka wa taala. Ya. Jadi mereka masih bertauhid, dia muslim, matinya pun sebagai muslim pada waktu itu,
mereka masih ada fondasi tauhidnya, namun keburukan mereka, kejahatan mereka, dosa mereka lebih berat dibandingkan kebaikan-kebaikan yang mereka miliki selama di dunia. Nah, mereka inilah yang akan melalui proses dihisapnya amal, karena mereka muslim munafik ya, tapi tetap dihisap dan mereka pun akan ditanya satu persatu tentang dosanya, lalu mereka pun ngeyel, membantah, mengingkari, mendustakan tentang dosa-dosa yang telah ditulis di buku catatan amal oleh para malaikat. Mereka nggak terima. Masa seperti ini? Saya nggak pernah melakukan. Allah bertanya loh. Tapi mereka masih coba untuk berbohong di hadapan Allah. Mereka muslim. Dan bahkan mereka meminta kepada Allah untuk mendatangkan saksi yang lain. Saksi malaikat ada, saksi bukunya ada, catatan malaikat. Enggak mau juga ngaku. Minta diberikan saksi dari diri mereka sendiri. Nah, disitulah maka Allah mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itulah kami tutup mulut mereka, maka berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka dan memberikan persaksian kepada kami kaki-kaki mereka. Dan ini sebetulnya ya kondisi yang dialami oleh muslim munafik dan orang kafir sekaligus. Itu ada di surat Yasin ya. Surat Yasin ayat ke-65. Surah Yasin ayat ke-65. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan surah Yasin ayat ke-65 berkaitan dengan Allah pada hari itu menutup mulut mereka, berkata kepada kami tangan mereka dan memberikan persaksian kepada kami kaki-kaki mereka. Kata Imam Ibnu Katsir, ini ayat berkaitan dengan orang kafir dan orang munafik. Muslimnya tapi muslim munafik. Maka mereka dihisap dengan hisap yang berat. Ditanyakan masing-masing dosa-dosanya, masih ngeyel juga. Orang kafir begitu juga, muslim munafik begitu juga. Maka akhirnya didatangkanlah saksi dari tubuh mereka sendiri. Dan akhirnya mereka tidak bisa mengelak. Ada beberapa anggota tubuh yang akan memberikan persaksian. Dalam Al-Quran dan hadis yang saya tahu ada 9. 9 anggota tubuh yang akan memberikan persaksian. Bisa berbicara nanti pada hari kiamat. Pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, hati, kulit, dan paha, tulang. Ya, disebutkan ada 9. Coba antum hitung ya. Pertama pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian lisan, kemudian tangan dan kaki. 5 ya, udah 5 ini. Kemudian hati akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian kulit, ya, kemudian paha, tulang dan daging. Ya, ini semua yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Anggota tubuh yang akan diminta untuk bisa berbicara. Di dunia semuanya tidak bisa berbicara, tapi nanti di akhirat bisa berbicara dengan izin Allah. Baik, jadi inilah orang yang merugi, orang kafir dan orang-orang muslim munafik, karena mereka memasuki surga tidak bisa langsung. Orang kafir apalagi, nggak mungkin masuk surga ya. Tapi muslim, selama dia masih muslim, dan muslimnya tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kekufuran, mereka memiliki sifat-sifat kemunafikan yang tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Ya, maka mereka dihisap dengan hisap yang berat dan kemudian mereka akan merasakan siksa neraka terlebih dahulu. Begitu lama di sana tergantung kepada kadar dosa yang mereka lakukan selama di dunia. Dan nanti mereka akan dikeluarkan dari neraka. Dan akhirnya masuklah mereka ke dalam surga. Dengan sebab apa? Dengan sebab yang pertama, syafaat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah memberikan syafaat yang terbesar. Muslim-muslim ini yang berada di neraka. Yang kedua, dengan sebab syafaat dari Nabi SAW. Rasul memberikan syafaat. Syafaati min al-kabair min ummati. Syafaatku itu diperuntukkan bagi para pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Rasul memberikan syafaat. Dan Rasul mengeluarkan umat beliau dari neraka untuk dimasukkan ke surga. Yang ketiga, syafaat dari para malaikat. Malaikat pun berdoa kepada Allah agar kaum muslimin yang berada di neraka dikeluarkan. Yang keempat, syafaat dari orang-orang yang mati syahid, orang-orang beriman, ya, orang-orang yang menjadi wali Allah. Mereka orang-orang yang istiqomah, mereka bertauhid, mereka sudah masuk ke surga dan mereka minta kepada Allah, ya Allah,
teman-teman kami tidak ada di sorga. Mereka sholat bersama kami, mereka berhaji bersama kami, mereka puasa bersama kami, tapi mereka tidak bersama kami di sorga. Padahal di dunia sama-sama loh ibadahnya, tapi nasib di akhirat beda-beda. Dan ini tercantum dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ya, kami tidak mendapati teman-teman kami selama di dunia di mana kami beribadah bersama mereka, sholat bersama-sama, haji bersama-sama. Tapi kami nggak dapati mereka di surga. Maka mereka meminta kepada Allah diizinkan untuk bisa memberikan syafaat. Maka Allah pun mempersilahkan mereka untuk mengeluarkan teman-temannya itu dan orang-orang lain yang mereka inginkan dengan izin Allah. Ya, begitu juga syafaat nanti akan diberikan kepada orang-orang yang belum baligh tapi meninggal dunia. Mereka belum baligh kan belum punya dosa ya. Anak-anak masih kecil, belum baligh, mereka belum tercatat dosanya. Lalu mereka nanti juga dipersilakan untuk memberikan syafaat, bahkan mereka bisa memberikan syafaat kepada orang tua mereka. Ya, demikian. Jadi subhanallah, mereka-mereka ini pada akhirnya dikeluarkan juga. Tapi kita nggak mau dengan kondisi kelompok ketiga ini. Kenapa? Mampir dulu. Berapa lama? Tergantung dosanya. Bisa jadi 1 juta tahun, bisa jadi beberapa abad. Nauzubillah. Keluar sih keluar. Nauzubillah. Tapi kan kita nggak mau seperti ini. Setengah detik saja kita tidak mau berada di neraka ya. Dan Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Akan dikeluarkan dari neraka itu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah selama di dunia. Dia mengucapkan dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan di dalam hatinya ada kebaikan. Meskipun cuma sebesar rambut yang tipis. Kalimat tauhidnya itu menyelamatkan dia nanti di akhirat. Dia sudah masuk ke neraka, tapi dikeluarkan. Kenapa? Karena dia bertauhid. La ilaha illallah dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Cuma dia melakukan dosa-dosa yang lain. Meskipun kebaikannya cuma seperti rambut yang sangat tipis. Tapi dikeluarkan dari neraka orang yang seperti ini. Kemudian dikeluarkan juga dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada kebaikan setara dengan biji gandum. Kemudian dikeluarkan dari neraka orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dalam hatinya ada kebaikan meskipun cuma sebesar biji sawi. Iya. Jadi kebaikannya sangat sedikit sekali, keburukannya sangat banyak. Tapi keburukan yang banyak ini, dia muslim ya, tapi keburukan yang banyak ini tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Mungkin dia berzina, mungkin dia minum khamr, ya, dia tidak menghalalkan, cuma dia mengikuti hawa nafsu. Kalau menghalalkan sesuatu yang haram dalam Islam, itu kufur. Atau mengharamkan sesuatu yang halal, itu nggak boleh. Atau tidak mengakui kewajiban sholat misalnya. Sholat itu wajib. Dikatakan nggak wajib sholat. Saya yakin betul sholat itu nggak wajib. Nah, kufur dia. Tapi beda dengan orang yang dia yakin sholat itu wajib, tapi dia kadang sholat, kadang tidak. Nah, ini beda pendapat para ulama ya. Tapi kalau betul-betul mengingkari kewajiban sholat, sepakat semua para ulama menjadi kufur dia. Jadi Muslim tadi kata Rasulullah ya, cuman setipis rambut kebaikannya, sangat sedikit sekali. Tapi dia masih matinya sebagai muslim yang bertauhid, tidak melakukan pembatal-pembatal keimanan, tidak melakukan kekufuran, tidak melakukan sesuatu yang menjadikan dia murtad. Tetap statusnya muslim, cuma dosanya sangat banyak, bahkan seperti seakan-akan setipis rambut. Pada akhirnya dikeluarkan juga dari neraka, ya. Dan lama berada di sana. Bahkan di hadis lain dikatakan bahwa akan dikeluarkan suatu kaum dari neraka dengan sebab syafaat Nabi Muhammad SAW. Lantas mereka pun masuk ke dalam surga. Mereka disebut dengan istilah al-jahannamiyun. Ya, al-jahannamiyun. Orang yang mantan penghuni api neraka. Orang-orang yang pernah di neraka, lalu setelah itu mereka dimasukkan ke surga, disebut dengan al-jahannamiyun, orang-orang yang mantan menjadi penghuni neraka. Lalu mereka dibersihkan dulu, mereka dengan mandi di sungai, ya, dibersihkan seluruh anggota
jasadnya karena sudah hangus, sudah terbakar, sudah naudzubillah min dzalik. Tapi setelah itu mereka dimasukkan. Bahkan ada muslim yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk ke surga. Muslim yang terakhir dikeluarkan dari neraka dan muslim yang terakhir dimasukkan ke dalam surga. Tapi berapa lamanya di nerakanya? Jangan senang dulu, ntar keluar juga lah, gampang lah. Yang penting ntar keluar. Yang penting tidak melakukan kesyirikan, tidak membatalkan tauhid. Ntar juga keluar juga kan. Tapi berapa lama di sana? Berapa abad? Berapa juta tahun? Memang tidak kekal. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kekal selama-lamanya di neraka itu adalah orang kafir. Nah demikian, ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, bahwa ada 3 golongan bagi seorang mukmin nanti, di mana yang pertama mereka tanpa dihisab, tanpa diazab, dan ini merupakan keuntungan yang dahsyat, luar biasa. Inilah keuntungan sukses yang sejati, yang sebenar-benarnya. Bukan mobil, bukan rumah di dunia yang tidak seberapa, tapi begitu masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, Masya Allah, ini keuntungan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Nah yang kedua, golongan kedua mukmin, mereka masuk surga tapi dihisab dulu, dan proses ini semua menakutkan, mengerikan dan menggetarkan karena memang kita tidak tahu semua kan bagaimana nasib kita. Maka setelah ditanya segala macam, prosesnya cukup menegangkan, ujung-ujungnya Allah memaafkan dan mengampuni mukmin tersebut. Alhamdulillah. Dan dia pun mendapatkan kitab dari sebelah kanan dan dia akan dimudahkan proses berikutnya. Jadi ketika dihisapnya amal saja, diberikan kitab catatan amal, lalu Allah ampuni, ini sudah pertanda bahwa dia akan masuk surga. Dan tidak mampir ke neraka. Tapi masuk ke surganya melalui tahapan berikutnya ada lagi kan. Bisa jadi dengan dimudahkan dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Nah yang ketiga ini betul-betul orang kafir dihisap dengan hisap yang berat, dan juga muslim yang munafik dihisap dengan hisap yang berat. Adapun nanti mereka masuk ke neraka bagi muslim, ya, kemudian mereka dikeluarkan dengan sebab syafaat dari Allah dan syafaat dari yang lain. Adapun orang-orang kafir, maka mereka kekal selama-lamanya berada di neraka. Inilah perjalanan seorang mukmin dari sisi proses dihisapnya amal. Mudah-mudahan kita berharap kita masuk golongan yang pertama. Ya, dengan izin Allah ya Rabb, ya, kabulkanlah ya Allah. Kita masuk golongan yang pertama dan Allah akan memberikan kemuliaan, memberikan suatu derajat yang tinggi kepada kita karena memang kita dulunya selama di dunianya memang orang yang selalu berusaha keras, mati-matian untuk memperbaiki diri, selalu bertobat, selalu beristighfar, selalu beribadah yang wajib maupun yang sunnah, ya, selalu berusaha meningkatkan iman kita, rasa takut kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Allah, rasa harap kita kepada Allah, selalu kajian, ngaji, taklim, datang ke majelis ilmu. Orang-orang yang terpilih nggak mungkin orang sembarangan. Pasti Allah melihat orang ini ada usaha, usahanya mati-matian. Memang dunia ini tempatnya capek, letih dan lelah, bukan untuk lebih banyak bersantai-santai, berleha-leha, bermain-main, bukan. Allah ciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Baik, kita mulai dengan sesi tanya jawab ya. Insya Allah mudah dipahami, tinggal kita berjuang saja untuk bisa mengamalkan sebaik mungkin. Yang pertama, dosa apa yang tidak diterima taubatnya? Dosa apa yang tidak diterima taubatnya? Dosa syirik. Dosa syirik diterima taubatnya kalau dia bertobat sebelum roh sampai di kerongkongan. Dosa apapun Allah terima taubatnya selama roh belum sampai di kerongkongan. Dosa syirik itu dosa besar yang paling besar, tapi tetap diampuni. Yang penting dia bertobatnya sebelum roh sampai di kerongkongan. Tapi kalau dia mati dalam kondisi masih dalam kesyirikan dan belum bertobat dari kesyirikan, nggak ada ampun, nggak diterima taubatnya. Nah ini perhatikan ya,
dosa setinggi langit, sebesar bumi, dosa syirik, tetap saja Allah ampuni. Allah mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa Allah ampuni. Masalahnya adalah kapan dia bertobatnya itu. Kalau bertobatnya ketika roh sudah sampai di kerongkongan, ya sudah selesai, tidak akan diterima. Jangankan dosa syirik, dosa apapun tidak akan diterima kalau roh sudah sampai di kerongkongan. Apakah ada dosa yang diazab di dunia? Apakah ada dosa yang diazab di dunia? Ada. Dosa-dosa yang diazab di dunia banyak contohnya ya. Di antaranya zalim, durhaka sama orang tua, memutuskan tali silaturahim. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ada 3 dosa yang akan disegerakan hukumannya, balasannya di dunia sebelum orang itu mati. Disegerakan hukumannya di dunia. Enggak nunggu nanti di akhirat. Di dunia sudah langsung tunai cash kontan. Apa itu? Pertama kata Rasulullah, dosa zalim. Yang kedua, durhaka sama orang tua. Yang ketiga, memutuskan tali silaturahim. Dosa-dosa yang lain bisa jadi dibalas di sini, bisa juga tidak. Nanti sekalian di azab kubur. Tapi dengan 3 dosa ini tidak menunggu sampai di alam kubur. Langsung di dunia. Zalim, durhaka sama orang tua, dan memutuskan tali silaturahim. Nah, zalim ini terbagi. Ada zalim kepada Allah, zalim kepada Rasulullah, zalim kepada makhluk-makhluk yang lain, termasuk zalim kepada sesama manusia. Siapapun yang berbuat kezaliman pasti akan ada balasan. Cepat atau lambat, tunggu saja. Pokoknya sebelum dia mati, dia akan mendapatkan balasan dulu. Sesama manusia, contohnya apa? Zalim, mengambil harta orang lain tanpa hak. Dia ambil harta orang lain, si pembegal, pencuri, perampok, penjambret, apapun namanya, mengambil harta orang ya tanpa hak. Kemudian yang kedua apa? Dia memukul orang lain, bahkan sampai membunuh orang lain. Maka lihat, balasannya pasti ada di dunia. Dia pukul secara fisik. Kezoliman, orang itu tidak berbuat salah tapi dipukul. Dan dia mungkin tidak bisa membalas karena dia takut. Misalnya preman-preman begitu banyak. Lihat aja balasan dari Allah. Apalagi orang yang dizolimi tadi berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah balasan kepada orang yang telah memukulku. Yang telah mengambil hartaku. Demi Allah. Doanya orang yang dizolimi itu makbul. Akan cepat dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi seperti itu. Zolim dengan cara mengambil harta orang lain. Atau memukul fisik ya, memukul atau sampai menumpahkan darah orang lain. Dan yang ketiga ini paling banyak terjadi di masyarakat. Zalim tingkat ketiga ini, yaitu apa? Menyakiti orang lain dengan membongkar aibnya, menggibahnya, merusak kehormatannya, menuduh-nuduh orang lain tanpa bukti. Wah, ini banyak sekali, terutama di sosial media kan. Para ustadz, para ulama pun dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji sekali. Padahal mereka itu siang, sore, pagi, malam selalu berdakwah, selalu beribadah, selalu rasa takut kepada Allah. Dituduh-tuduh sebagai orang yang keras, radikal, ekstrim, golongan ini, golongan itu. Supaya umat lari dari dakwah mereka. Subhanallah, zalim itu. Allah akan berikan balasan kepada mereka. Dituduh-tuduh dengan tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Allah sebutkan di surah Al-Buruj. Di surah Al-Buruj ya, silakan lihat di surah ke-85. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah, menuduh-nuduh orang-orang mukmin. Dia tuh begini, dia tuh begini, dia tuh begini, dituduh-tuduh, enggak ada. Dia enggak pernah berbuat, tidak pernah berkata. Tapi dituduh-tuduh. Orang mukmin baik laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian dia tidak bertaubat, enggak minta maaf sama orang yang dituduh itu. Tidak diperbaiki namanya. Dia sudah merusak kehormatan seorang muslim, seorang mukmin. Maka kata Allah, baginya azab jahannam dan baginya azab neraka yang akan membakarnya. Enggak main-main ini. Di akhirat saja Allah menyebutkan 2 kali loh. Tentang azab. Bagi mereka azab neraka jahanam dan bagi mereka neraka membakar. 2 kali disebutkan. Azab jahanam juga, neraka membakar juga. Ada dosa apa sih ini? Di surah Al-Buruj ayat berapa tuh?
Ayat 10 kalau tidak salah ya. Coba dilihat surah ke-85. Innal ladzina fatadul mu'minin, betul 10. Innal ladzina fatul mu'minin, sesungguhnya orang-orang yang menimbulkan fitnah, tuduhan-tuduhan. Di zaman sekarang ini kan zaman fitnah. Gampang sekali, buat aja share konten-konten untuk menjatuhkan kehormatan orang lain. Ini zalim. Memberikan komentar-komentar apa? Netizen itu. Wah, luar biasa netizen warga Indonesia. Mampu meruntuhkan suatu negara. Iya. Tapi tuduhan-tuduhan yang tidak terbukti, dan tuduhan itu dengan kata-kata yang keji. Nauzubillah. Hati-hati itu. Akan terjadi di dunia balasannya. Demi Allah. Jadi gibah, membongkar aib, melaknat, mencaci maki. Ya banyak sekali kan tuduhan-tuduhan atau dosa-dosa lain yang berkaitan dengan merusak kehormatan orang lain selama di dunia. Maka akan mendapatkan azabnya di dunia. Dan azab di dunia ini macam-macam bentuknya. Ada azabnya berupa Allah jadikan orang tersebut tidak akan mendapatkan tambahan hidayah. Itu azab di dunia. Tidak mendapatkan tambahan hidayah. Bahkan Allah cabut hidayahnya. Atau bisa jadi azab di dunia berupa Allah kunci mati hati seseorang. Sehingga tidak bisa menemukan kebenaran. Dia merasa yang benar itu salah, yang salah itu benar. Ya, na'udzubillah. Allah biarkan hatinya menjadi keras dan mati. Itu hukuman juga. Atau Allah timpakan kepada dia musibah-musibah yang berkaitan dengan di dunia ini. Fa in tawallau fa'lam anna Allah yuridu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Jika mereka berpaling, tetap kufur, tetap zalim, tetap maksiat, tetap munafik, kata Allah, fa in tawallau, mereka tetap berpaling. Sudah sampai nasihat, hujah, dalil, keterangan, masih juga berpaling. Maka ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya Allah berkehendak ingin menimpakan musibah kepada mereka disebabkan oleh sebagian dosa-dosa mereka. Lihat Al-Maidah ayat ke-49. Di surah Al-Maidah ayat ke-49 ya. Allah mengancam memberikan azab kepada orang-orang yang ada di dunia. Kenapa? Karena berpaling. Ketika mereka berpaling, tidak mau kembali pada Quran dan Sunnah, tetap dalam kezoliman, tetap dalam dosa-dosa. Begitu sombongnya, seakan-akan mereka lah yang punya dunia, akan membakar Gaza, Palestina. Ya, kemarin kan ceritanya ya, tahu kan beritanya? Seorang pemimpin kufur, ya bisa jadi. Dengan sebab itu akhirnya Allah bakar dulu tempat mereka. Luar biasa, sampai sekarang belum padam katanya ya. Hah? Antum ikut gak perkembangan informasinya? Gak tahu ya? Iya, antum bacanya Quran aja sih. Bacanya Quran aja, gak baca sosial media ya. Ya sudah terusin Qurannya ya, Masya Allah. Jadi nggak tahu sosial media Pak Ustadz, hati kami di akhirat, jasad kami di dunia, Masya Allah. Allahu Akbar, walillahilham. Betul nggak sih? Anda tanya masalah kebakaran kemarin itu loh, masih udah padam atau belum? Hah? Belum ya? Ngikutin perkembangan di beritanya? Ya, penasaran kita ya. Karena Allah memberikan balasan kezoliman itu pasti cepat atau makanya kita jangan seuzon. Masa si Palestina dibantai begitu kejinya? Mana balasan dari Allah? Kok Allah nggak menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya? Itu dosa besar loh, seuzon sama Allah. Pasti ada dan sudah terjadi. Tidak ada kebakaran di Los Angeles pun sudah ada balasan itu di Palestina bagi mereka Yahudi Zionis. Sudah ada, antum ikutin berita, makanya tahu. Balasan-balasan mereka juga banyak sekali yang mati, banyak yang menderita, banyak yang ketakutan dan lain-lain. Ini kan tambahan bonus ini Los Angeles ya. Dan komunitas Yahudi terbesar di Amerika itu di mana? New York. Yang kedua Los Angeles. Boleh kita katakan mungkin kota termaksiat di muka bumi itu Los Angeles. Kenapa? Ana baca. Ikutin perkembangan, ternyata itu tempat perjudian yang luar biasa, tempat maksiat, tempat berzinahan, komplit. Tinggal tunggu saja kapan datang, ternyata sekarang, alhamdulillah. Boleh gak sih ngucapin alhamdulillah? Hah? Antum main boleh-boleh aja.
Hah? Ini direkam nih, main boleh-boleh aja. Ntar ada yang komplain nih, netizen. Oh, ini ustadznya ngawur ini. Kenapa main boleh-boleh aja? Ya kenapa? Karena memang komunitas mereka terbesar itu setelah Palestina, orang Yahudi itu di New York. 1 juta lebih. Di Los Angeles itu ada 600.000 lebih, kurang lebih. Banyak sekali mereka tuh, yang artis-artis terkenal di situ, ahli maksiat di situ, dengan kekayaannya, dengan wah, kok jadi cerita beginian sih? Semangat ya, karena masih baru nih, masih fresh ya. Kita mengikuti perkembangan terus nih, api menyala-nyala. Konon katanya saya lihat videonya tuh dari atas api turunnya, ya. Badai api dari atas, dari langit turun gitu. Apinya itu langsung membakar hutan-hutan. Bukan orang pakai bakar kayak korek api. Dalam waktu yang sangat singkat, puluhan ribu hektar. Habis, rumah habis, mobil habis. Dari langit turun api. Antum lihat nggak videonya? Nggak tahu ya. Ya karena nggak ikutin perkembangan sih. Bacanya Quran, hadis ya. Jadi nggak tahu ya. Betul nggak sih? Taib ya, jadi dosa-dosa yang diazab di dunia itu banyak sekali ya. Intinya siapapun berbuat zalim kepada Allah, zalim kepada Rasulullah ya, termasuk suka mengganggu orang-orang yang menghidupkan sunnah, menegakkan sunnah, mendakwakan sunnah, tunggu saja balasan dari Allah. Kita tidak mendoakan pun Allah balas. Apalagi kalau kita mendoakan keburukan karena status kita adalah orang yang terzolimi. Yang terakhir, jika sudah diazab di dunia, apakah akan diazab juga nanti di akhirat? Iya, bisa jadi diazab lagi di akhirat. Kenapa? Karena orang itu nggak bertobat juga. Sudah diazab di dunia, tetap tidak bertobat sampai mati. Ya sudah diazab lagi di akhirat. Allah belum berkenan untuk memberikan ampunan. Apa kata Allah? وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sungguh akan kami timpakan kepada mereka musibah di dunia, balasan siksaan di dunia, sebelum mereka merasakan siksa yang lebih besar lagi nanti di akhirat. Kami timpakan dulu di dunia, sebelum di akhirat, agar mereka kembali bertobat, agar mereka kembali kepada Allah. Di mana tuh surat? Dari tadi kan saya kasih tahu surat ini ayat sekian, surat ini ayat sekian. Sekarang saya mau tanya sama antum nih. Kan antum kan hafiz dan hafizoh nih. Ya, di mana? Tadi ayat yang saya baca itu loh. Surah apa? Saya kasih bocoran ya. Surat itu ada dalam Al-Qur'an. Bocorannya ada dalam Al-Quran, ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Siapa di mana tadi? Siapa yang jawab as-sajadah? Coba angkat tangan. Siapa yang jawab, angkat tangan dong? Bapak ini yang tua itu ya? Siapa sih? Oh yang jauh, Masya Allah, saya mandang lagi ke sini. Masya Allah, barakallahu fiik. Anda beruntung, benar memang. Surah As-Sajdah ayat 21. Silakan Pak hadiahnya. Ada juga ya. Surah As-Sajdah surah ke-32 ayat ke-21. Allah mengatakan walanudhiqannahum bil adzabil adna dul adzabil akbar. Dan sungguh kami akan timpakan kepada mereka azab di dunia sebelum azab yang lebih besar nanti di akhirat. Jadi Allah timpakan musibah di dunia itu ternyata punya maksud. Allah enggak pernah zalim. Tapi Allah berikan peringatan, teguran, dan azab itu supaya mereka kembali bertaubat. Enggak taubat-taubat juga. Bahkan makin dahsyat dosanya. Ya sudah nanti di akhirat pun akan kembali mendapatkan azab berikutnya yang lebih besar lagi. Jadi Allah enggak zalim. Allah enggak pernah zalim sama sekali kepada hambanya ya. Seharusnya kita diberikan ya teguran dan peringatan, apalagi dengan musibah-musibah itu seharusnya kita semakin istighfar, semakin bertobat karena semua musibah terjadi dengan izin Allah. Semua apapun terjadi dengan izin Allah. Pasti ada hikmahnya agar kita semakin baik. Ya bertobat kepada Allah. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Kami uji mereka dengan
kebaikan-kebaikan dan kami uji mereka dengan keburukan-keburukan agar mereka kembali. Selalu kata kalimatnya begitu, agar mereka kembali, agar mereka kembali. Jadi musibah itu dan ujian serta cobaan ternyata manfaatnya ada, agar kita tuh semakin kembali. Karena kalau tidak ada ujian, gak ada cobaan, gak ada musibah, gak ada hukuman, gak ada teguran, gak ada peringatan dari Allah, akibatnya manusia lalai. Akhirnya terus dia lupa kepada Allah. Ya, seperti itu. Jadi jika sudah diazab di dunia, tidak akan lagi diazab di akhirat kalau sudah bertaubat dengan taubat nasuha. Jadi orang yang masuk surga itu orang yang mereka ini pendosa, tapi sudah bertaubat dengan taubat nasuha. Dan orang yang masuk ke neraka itu juga para pendosa, sama juga, tapi mereka nggak bertaubat. Intinya di situ. Kesimpulannya. Siapapun manusia yang dimasukkan ke surga itu pasti mereka ini adalah pendosa, tapi mereka sudah pernah bertaubat dengan taubat nasuha dan dibuktikan dengan amal solehnya semakin baik, mengikuti cara beragama dengan benar. Awalnya mereka pendosa tapi mereka bertaubat, akhirnya masuk surga, dimudahkan. Adapun yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang mereka pendosa juga, tapi mereka tidak pernah bertaubat, atau mereka bertaubat tetapi mereka tidak benar dalam cara bertaubatnya. Karena mereka bertaubat tanpa ilmu, sembarangan, asal-asalan, sehingga taubatnya pun tidak diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim.